Belajar Akuntansi. Saya Rudianto, seorang praktisi dan pengajar akuntansi, akan memandu untuk mempelajari akuntansi selangkah demi selangkah, bagian demi bagian, hingga mengerti akuntansi dengan baik melalui video tutorial ini. Di dalam video ke-13 ini, yang merupakan bagian dari rangkaian tutorial akuntansi dasar, kita akan belajar tentang cara menyusun laporan arus kas dengan metode langsung. Laporan arus kas merupakan informasi tentang aliran kas perusahaan di dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan arus kas yang merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan selalu ditunggu penyajiannya. Karena itu, menyusun laporan arus kas merupakan keharusan dari suatu proses akuntansi yang dilakukan bagi suatu badan usaha. Pemahaman tentang laporan arus kas ini akan menentukan kemampuan kita menghasilkan laporan keuangan suatu perusahaan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Karena itu, menyimak dengan baik video pembelajaran tentang laporan arus kas dengan metode langsung ini sangat penting. Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aliran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumbernya. Informasi tentang aliran kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan mengukur aliran pemakaian kas tersebut. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas di masa mendatang. Dalam proses penyusunan laporan arus kas, seluruh kegiatan perusahaan dibagi menjadi 3 kelompok kegiatan, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dari aktivitas operasional akan terjadi aliran masuk maupun aliran kas keluar. Dari aktivitas investasi akan terjadi aliran masuk maupun aliran kas keluar. Demikian pula dari aktivitas pendanaan akan terjadi aliran masuk maupun aliran kas keluar dari perusahaan. Struktur laporan arus kas merupakan penjumlahan dari arus kas aktivitas operasional dengan arus kas aktivitas investasi dengan arus kas aktivitas pendanaan. Hasilnya berupa arus kas bersih pada periode tersebut. Arus kas bersih pada periode tersebut ditambah dengan saldo kas pada awal periode akan menghasilkan saldo kas pada akhir periode yang bersangkutan. Metode langsung adalah suatu metode penyusunan laporan arus kas di mana aliran kas dari aktivitas operasional dilaporkan langsung dari jumlah pendapatan dan beban yang tercantum di dalam laporan laba rugi, lalu kemudian dibuat koreksinya berdasarkan pendapatan dan beban yang telah dibayar. Dengan metode ini, aliran penerimaan kas dari pendapatan bruto dan pengeluaran kas untuk beban operasional bruto diungkapkan. Di dalam metode langsung, arus kas aktivitas operasional terdiri dari kas diterima dari aktivitas operasional yang berarti adalah arus kas masuk dari penjualan produk yang telah dibayar, dikurangi dengan kas dikeluarkan untuk aktivitas operasional yang berarti adalah arus kas keluar untuk berbagai macam beban operasional yang telah dibayar, menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasional di dalam periode tersebut. Di dalam metode langsung dan metode tidak langsung, struktur arus kas aktivitas investasi sama persis, yaitu terdiri dari
arus kas diterima dari aktivitas investasi, yang berarti adalah kas masuk dari penjualan aset jangka panjang, dikurangi dengan kas dikeluarkan untuk aktivitas investasi, yang berarti adalah arus kas keluar yang digunakan untuk membeli aset jangka panjang. Selisihnya merupakan kas bersih dari aktivitas investasi di periode tersebut. Di dalam metode langsung dan metode tidak langsung, struktur arus kas aktivitas pendanaan sama persis, yaitu terdiri dari kas diterima dari aktivitas pendanaan, yang berarti adalah kas masuk yang berasal dari ekuitas maupun hutang jangka panjang, dikurangi dengan kas dikeluarkan untuk aktivitas pendanaan, yang berarti adalah kas keluar untuk pembayaran yang terkait dengan ekuitas maupun hutang jangka panjang. Selisihnya merupakan kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode tersebut. Untuk lebih memahami cara menyusun laporan arus kas, kita akan menggunakan ilustrasi yang telah disajikan di dalam video sebelumnya. Di dalam ilustrasi tersebut, perusahaan telah menyajikan laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan pada bulan Januari. Yang perlu ditambahkan di dalam laporan keuangan tersebut adalah laporan posisi keuangan komparatif, yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode sebelumnya atau pada awal periode bersangkutan. Dengan memiliki laporan posisi keuangan komparatif, akan diketahui perubahan dari setiap elemen aset, liabilitas maupun ekuitas perusahaan pada periode bersangkutan. Dari laporan posisi keuangan komparatif tersebut diketahui kas perusahaan berubah sebesar 188 juta sepanjang Januari, piutang usaha berubah sebesar 9 juta di sepanjang Januari, peralatan kantor berubah sebesar 42 juta di sepanjang bulan tersebut. Demikian pula dengan hutang usaha berubah sebesar 32 juta dan hutang gaji berubah sebesar 1,5 juta. Perbedaan antara laporan arus kas yang disusun dengan metode langsung dan metode tidak langsung terletak pada kelompok aliran kas aktivitas operasional. Di dalam metode langsung, aliran kas aktivitas operasional terdiri dari dua elemen utama, yaitu pendapatan dan beban operasional. Dari laporan laba rugi perusahaan diketahui bahwa pendapatan pada bulan Januari sebesar 28 juta dan beban usaha sebesar 19.500.000. Pendapatan sebesar 28 juta ini langsung dicatat sebagai sumber aliran kas masuk perusahaan dalam kelompok aktivitas operasional, dan beban usaha langsung dicatat sebagai sumber aliran kas keluar dalam kelompok aktivitas operasional. Tetapi karena sebagian dari pendapatan dan beban usaha ini belum dibayar, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Penyesuaian pertama dilakukan dengan melihat perubahan jumlah piutang usaha. Piutang usaha perusahaan pada bulan Januari bertambah sebesar 9 juta, yang berarti terjadi aliran kas keluar dari perusahaan sebesar 9 juta di bulan Januari. Penyesuaian yang kedua dengan melihat perubahan jumlah hutang. Pada bulan Januari, jumlah hutang usaha bertambah sebesar 32 juta dan jumlah hutang gaji bertambah sebesar 1.500.000. Kenaikan jumlah hutang ini
menyebabkan terjadinya aliran kas masuk ke dalam perusahaan sebesar 33.500.000. Penjumlahan dari semua elemen ini menghasilkan aliran kas bersih operasional sebesar 33 juta. Pada bulan Januari terjadi kenaikan jumlah peralatan kantor sebesar 42 juta. Yang berarti telah terjadi pembelian peralatan kantor sebesar jumlah tersebut. Karena peralatan kantor merupakan bagian dari aset jangka panjang, maka kenaikan jumlah peralatan kantor ini menyebabkan terjadinya aliran kas keluar dari perusahaan sebesar 42 juta yang merupakan bagian dari aktivitas investasi. Pada bulan Januari, pemilik perusahaan menyerahkan asetnya sebesar 200 juta ke dalam perusahaan. Penyerahan aset dari pemilik perusahaan ini menyebabkan terjadinya aliran kas masuk ke dalam perusahaan berupa setoran modal yang merupakan bagian dari aktivitas pendanaan. Pada bulan yang sama, pemilik perusahaan melakukan penarikan kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 3 juta. Yang dicatat sebagai aliran kas keluar dari perusahaan berupa prive sebesar 3 juta. Penjumlahan dari dua elemen ini menyebabkan terjadinya aliran kas bersih pendanaan sebesar 197 juta. Penjumlahan dari aliran kas bersih operasional, investasi, dan pendanaan menghasilkan aliran kas bersih di bulan Januari sebesar 188 juta. Aliran kas bersih ini ditambah dengan saldo kas pada awal Januari sebesar 0 rupiah, menghasilkan saldo kas pada akhir Januari sebesar 188 juta. Saldo kas pada akhir Januari sebesar 188 juta ini sama dengan saldo kas di laporan posisi keuangan pada akhir Januari. Para praktisi akuntansi seringkali melaporkan aliran kas operasional dengan cara yang lebih ringkas dengan hanya mencantumkan aliran kas bersih, pendapatan, dan beban operasional saja. Pendapatan sebesar 28 juta langsung dikurangi dengan kenaikan jumlah piutang sebesar 9 juta menghasilkan aliran kas dari pendapatan sebesar 19 juta. Beban usaha sebesar 19.500.000 yang merupakan aliran kas keluar dikurangi dengan kenaikan jumlah hutang usaha sebesar 32 juta yang merupakan aliran kas masuk dikurangi dengan kenaikan jumlah hutang gaji sebesar 1,5 juta yang merupakan aliran kas masuk menghasilkan aliran kas masuk bersih beban operasional sebesar 14 juta. Penjumlahan dari dua elemen ini menghasilkan aliran kas bersih operasional sebesar 33 juta. Terlihat bahwa aliran kas bersih operasional yang dicatat dan dilaporkan dengan format pendek maupun format panjang menghasilkan jumlah yang sama. Jika mendapatkan manfaat dari video tutorial ini dan ingin terus bertumbuh di dalam pemahaman akuntansi, silakan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya supaya mendapatkan pemberitahuan jika dikeluarkan video berikutnya. Sebagai praktisi dan pengajar akuntansi yang juga penulis berbagai buku akuntansi, materi tertulis dari video ini bisa didapatkan dari berbagai buku akuntansi yang saya tulis, khususnya pengantar akuntansi yang terbit di tahun-tahun yang berbeda.